Halo teman-teman, selamat datang di channel Programmer Zaman Now. Di video kali ini saya mau sharing pengalaman ya, lebih tepatnya. Jadi bagaimana tahapan yang biasa saya lakukan ketika saya membuat video tutorial. Jadi harapannya di sini teman-teman juga bisa belajar. Mungkin kalau teman-teman juga pengen bikin video tutorial atau pengen bikin channel YouTube juga ya. Nah, bisa belajar dari pengalaman yang biasa saya lakukan. Jadi di sini saya mau bahas dari awal tahapan saya ketika pertama kali membuat video tutorialnya sampai terakhir ya publikasinya itu seperti apa. Yuk kita bahas. Tahapan pertama yang biasa saya lakukan adalah saya biasanya mempersiapkan materinya terlebih dahulu. Nah, biasanya teman-teman yang sudah sering nonton video tutorial saya pasti tahu ya, kalau saya selalu membuat materinya dalam bentuk slide. Jadi saya diawali selalu membuat materinya itu dalam bentuk slide. Nah, biasanya yang saya lakukan adalah saya akan buat materinya secara garis besar terlebih dahulu. Seperti contohnya cuma buat chapter-chapternya terlebih dahulu. Ya contohnya ini adalah materi Dart Object Oriented Programming. Biasanya saya buat materinya, nanti kira-kira agendanya apa aja, contohnya berkenalan dengan OP, bikin project, berkenalan dengan kelas, objek, field, dan seterusnya. Jadi pertama saya garis besar dulu lah istilahnya kayak poin-poin yang akan saya bahas di materi ini. Nah, ini kenapa saya buat. Jadi dulu itu ketika teman-teman mungkin yang subscriber yang lama gitu ya, itu sempat ada beberapa video tutorial yang tidak selesai. Contohnya ada materi tentang TypeScript. Ada juga yang sempat terhenti lama, baru diproduksi lagi. Contohnya ada tutorial tentang Kubernetes atau juga Docker. Docker itu diawali cuma beberapa video, habis itu selesai. Akhirnya jangka waktu berapa lama, mungkin ada bulanan gitu ya, ada 4-5 bulan, itu baru diproduksi lagi. Nah, termasuk yang Kubernetes. Kubernetes juga sama. Jadi dia itu lama di video keberapa saya agak lupa itu stuck gitu ya, stop dulu. Habis itu baru dia diproduksi lagi setelah berbulan-bulan selanjutnya. Nah, termasuk yang sekarang udah stuck, contohnya ada video yang namanya microservice. Walaupun videonya sudah banyak, tapi sebenarnya masih banyak materi yang belum dibahas. Tapi karena materinya dulu di awal tidak disiapkan dengan baik, akhirnya stuck. Jadi dari situ saya ngambil pelajaran lah istilahnya ya. Jadi sebelum saya buat videonya, lebih baik saya prepare dulu materinya. Nggak apa-apa nanti videonya agak sedikit lama gitu ya dibuatnya, yang penting materinya selesai dulu. Karena lebih beresiko ketika kita jalankan videonya, sedikit demi sedikit ternyata di tengah jalan kita stuck gitu, nggak jalan lagi. Jadi lebih baik saya persiapkan materinya sampai selesai dulu. Makanya saya di sini kadang-kadang butuh waktu 1 minggu atau sampai 2 minggu. Kadang-kadang kalau memang materinya rumit sekali ya, kadang-kadang bisa sampai 1 bulan. Contohnya ada video yang lumayan kompleks dan banyak, contohnya video tentang MySQL. MySQL itu videonya hampir 6 jam lebih gitu ya. Dan itu pembuatan materinya pun lumayan panjang. Jadi itu lumayan lama. Jadi contohnya di sini materinya sudah saya siapkan. Ini sekitar 200 slide ya materi ini. Dan ini total hampir 40 chapter. Artinya kalau saya bikin videonya berarti ada sekitar 40 video. Dan satu video mungkin durasinya 5-10 menit. Jadi ya lumayan panjang banget gitu ya. Bisa 4 jam lebih ini videonya. Kalau kita buatkan videonya. Nah, di lain itu, ketika saya membuat materinya dalam bentuk slide, saya selalu sisipkan dokumentasi resminya. Jadi contohnya di sini, saya selalu masukkan dokumentasi resminya. Nah, kenapa saya masukkan? Karena seperti ini. Kalau misalnya kita buat dalam slide, kita nggak bisa mungkin memasukkan semua dokumentasi fitur resmi atau fitur dari sebuah bahasa pemrograman. Kenapa? Karena pasti panjang sekali. Contohnya, ini ada sebuah kelas namanya exception contohnya ya. Di dalam exception, di dalam Dart contohnya di sini, ini banyak sekali gitu ya. Nah, lihat. Ini banyak sekali yang harus dibahas. Nah, ini nggak mungkin saya masukkan dalam satu slide. Nah, biasanya di dalam slide-nya saya hanya bahas garis besarnya aja. Kalau cara menggunakannya seperti ini kebutuhannya untuk apa, dan sebagainya. Nah, untuk lebih detailnya, diharapkan adalah penontonnya itu nanti lebih explore lagi. Jadi jangan cuma nonton, terima bulat-bulat selesai. Enggak, teman-teman tetap harus istilahnya lakukan eksplorasi. Jadi contohnya yang di JavaScript Standard Library, coba materinya ini di tiap materi, tiap chapter saya selalu sisipkan link menuju dokumentasi resminya. Contohnya di sini ada array contohnya ya. Nah ini kalau kita lihat array, ini panjang banget dokumentasinya gitu ya. Nah nggak mungkin kita bisa bahas semuanya, lihat panjang banget ini dokumentasinya. Dokumentasi resminya ini panjang banget. Kalau kita bahas mungkin butuh berjam-jam gitu ya. Nggak mungkin kita dalam 5 jam misalnya cuma bahas array saja. Nanti bosan juga orangnya.
Jadi yang penting adalah secara garis besar teman-teman tahu dulu misalnya cara penggunaan array dan sebagainya. Nah, untuk lebih detailnya, ya harapannya teman-teman lakukan secara otodidak. Jadi saya lebih ke merangsang biar teman-teman ngerti dulu konsepnya gitu ya. Setelah paham, oh tahu cara penggunaannya, baru nanti teman-teman bisa eksplorasi secara otodidak langsung dari halaman resminya. Makanya kalau teman-teman lihat semua slide saya pasti biasanya saya mencantumkan halaman dokumentasi resminya. Jadi ini yang pertama saya lakukan. Jadi saya persiapkan dulu ininya ya, materinya dalam bentuk slide. Jadi kalau teman-teman ingin ngikutin gaya saya membuat video tutorial, ya teman-teman diawali dengan persiapkan dulu materinya. Memang pembuatan materi itu agak sedikit memakan waktu ya. Bisa lama seminggu, 2 minggu, bahkan bisa sampai 1 bulan gitu ya, tergantung seberapa kompleks. Makanya saya biasanya dipotong chapternya. Contohnya kalau kita bahas total tentang JavaScript contohnya atau Dart itu mungkin kalau bikin slide-nya semuanya total itu bisa makan waktu berbulan-bulan. Makanya saya split materinya. Jadi ada Dart dasar, ada Dart Object Oriented, termasuk JavaScript juga ada JavaScript dasar, JavaScript Object Oriented, JavaScript modul, JavaScript asing, itu di split sengaja. Kenapa? Karena biar materinya nggak terlalu panjang. Contohnya yang JavaScript dasar aja itu butuh video sekitar 8 jam gitu ya. Kalau kita kumpulkan semuanya dalam satu video itu bakal panjang banget gitu ya. Makanya saya sengaja di split, istilahnya dibuat roadmap-nya terlebih dahulu secara gambaran besarnya. Nah, setelah itu baru setiap kelasnya saya buatkan dulu si ininya, slide-nya. Jadi teman-teman bisa ikuti ya, diawali dengan pembuatan materinya terlebih dahulu. Ingat ya, materinya harus sampai selesai. Jangan sampai baru setengah teman-teman bikin videonya. Enggak, saya nggak ngelakuin seperti itu. Saya selesaikan dulu semua slide-nya, semua materinya. Setelah selesai dan saya yakin tidak ada perubahan lagi, baru saya buat videonya. Setelah kita selesai membuat materinya, tahapan selanjutnya yang bisa saya lakukan adalah saya coding terlebih dahulu. Nah, biasanya sih nggak nunggu selesai materi ya. Biasanya saya berbarengan, sambil dibuat materi, sambil coding dulu. Jadi kalau teman-teman perhatikan, saya selalu membuat atau codingnya istilahnya 2 kali. Yang pertama itu ketika pembuatan materi. Nah, kenapa kita perlu coding dulu ya? Karena kan nanti kita butuh melakukan screenshot dari kodenya. Jadi mau tidak mau kita harus coding terlebih dahulu gitu ya. Jadi sambil buat materi saya biasanya sambil coding juga. Jadi tidak hanya membuat materi, copy paste source code selesai gitu ya. Kita harus tetap praktekkan juga. Memastikan kalau terjadi error dan sebagainya itu harus diberitahu problemnya saat itu juga di slide-nya. Jadi di sini kalau teman-teman perhatikan ini ada belajar Dart OOP, ini ada 2 project. Project yang pertama itu ada di folder belajar. Nah, ini biasanya saya buatnya. Jadi pertama saya coding dulu. Nah, di sini ada belajar Dart OOP. Nah, ini adalah kode program yang ada di slide sebenarnya. Jadi kalau teman-teman perhatikan di sini, ini kode-kode yang ada di sini, ini semuanya ada di slide. Jadi semua kode di sini nanti saya screenshot, saya pindahkan ke slide. Jadi dalam slide sini kan pasti kita banyak screenshot ya. Nah, screenshot kode-kode ini. Jadi ini kita akan coding terlebih dahulu. Jadi di sini kita coding. Jadi semakin panjang materinya ya, makanya saya bilang di awal pembuatan materi itu lama. Kenapa? Karena selain kita buat materi, kita harus coding logi juga. Teman-teman membahas A, contohnya studi kasusnya B, contohnya teman-teman harus coding dulu gitu ya. Jadi semuanya di coding, habis itu di screenshot, dipindahkan ke slide-nya. Jadi nggak cuma ngebahas materi, nggak ada contoh kodenya gitu ya. Nanti contoh kodenya pas praktek video, nah itu bahaya. Kenapa? Karena kalau pas praktek langsung coding gitu ya, pas praktek pembuatan video misalnya langsung coding, itu kadang-kadang suka ada error yang tidak terduga gitu ya. Nah, kalau kita prepare dulu, coding dulu ketika pembuatan materi, ketika ada error, kita bisa langsung masukkan itu bahkan sebagai materi. Ya contohnya ketika fitur A, coding error gitu ya. Nah, itu ternyata ada error ini nih, problemnya ini. Nah, itu kita bisa masukkan ke dalam materi untuk memberitahu kalau ada error ini, problemnya karena apa. Bayangkan kalau teman-teman lagi bikin video error gitu ya. Nah, ngedit videonya itu ribet lagi gitu ya, harus ulang lagi, ngambil videonya dan lumayan ribet. Tapi kalau di sini kita bisa prepare istilahnya. Jadi sambil coding, sambil kita buat materinya. Jadi termasuk di semua slide ya contohnya, nah ini coding-coding ini saya coding dulu nih. Jadi sambil buat materi contohnya ini pengertiannya apa, habis itu saya coding. Setelah itu screenshotnya masukkan sini. Lalu kita bahas lagi materinya apa, habis itu kita coding lagi, screenshot masukkan di sini. Jadi semuanya di coding.
Jadi sebenarnya ini bukan lebih ke tahapan 1, 2 gitu ya. Ini harusnya bareng sih antara pembuatan materi dan juga coding di awalnya. Jadi coding di sini sebenarnya lebih ke untuk membuat materinya itu sendiri. Jadi materinya ini tidak akan komplit kalau teman-teman tidak ada codingnya. Nah, kenapa perlu kita coding seperti ini? Karena nanti ketika teman-teman mau flashback contohnya, teman-teman udah belajar dari video tutorialnya, teman-teman lupa gitu ya, teman-teman daripada pusing lagi buka video tutorialnya lama gitu ya. Nah, teman-teman bisa flashback ke slide-nya, dilihat contoh codingnya langsung di situ. Nah, jadi teman-teman perlu melakukan coding. Jadi ini yang biasa saya lakukan. Setelah pembuatan materi, secara draft besarnya, saya akan barengin dengan coding untuk menambahkan screenshot-screenshotnya. Makanya pembuatan materi sampai selesai ini butuh waktu lama karena saya selalu masukkan codingnya di tiap slide-nya. Jadi ini tahapan yang kedua ya. Kita coding dulu. Ingat, coding ini bukan untuk video tutorial, tapi codingnya untuk materi slide-nya. Setelah materinya jadi, semuanya sudah selesai ya, semua materinya, contoh kodenya juga sudah ada. Nah, baru kita melakukan tahap produksi pembuatan videonya. Nah, saya sendiri untuk membuat videonya masih menggunakan software yang namanya ScreenFlow. Ini bukan promo ya. Nah, dulunya itu saya nggak pakai edit video, saya langsung bikin pakai QuickTime. Jadi bikin pakai QuickTime kalau di Mac ya, langsung direkam. Cuma problemnya itu adalah ukuran filenya tuh besar banget, resolusinya nggak bisa kita ubah gitu ya kalau pakai QuickTime. Karena kan itu cuma software untuk merekam layar saja. QuickTime itu habis itu kebetulan laptop saya MacBook-nya itu ukuran layarnya itu bukan bukan HD ya. Jadi kayak 4K gitu, jadinya kalau direkam itu ukuran layarnya bakal gede banget ya, dan ukuran filenya itu bengkak banget. Jadi bahkan bisa sampai ada satu video yang cuma berapa puluh menit gitu ya, bisa bergiga-giga gitu ya. Itu ribet banget buat ngeditnya. Selain itu hasilnya itu adalah QuickTime video gitu ya. Jadi yang QuickTime video itu ketika kalau kita mau coba konversi render, itu lumayan berat gitu ya. Jadi lumayan capek. Dulu di awal-awal ketika saya bikin video seperti Kotlin di awal-awal, habis itu misalnya Golang di awal-awal, Kubernetes di awal-awal, itu saya masih menggunakan QuickTime. Jadi saya tidak ada istilahnya pengeditan video sama sekali. Jadi audionya dan sebagainya semuanya bawaan ya udah. Kalau saya rekamnya di situ misalnya ada suara apapun itu, background noise, ya udah masuk aja gitu ya. Nah, tapi di video-video saya yang baru saya pakai aplikasi yang namanya ScreenFlow. Nah, kenapa saya pakai aplikasi ini? Ya simple sih. Aplikasi ini ringan ya. Habis itu dia ada include perekaman layar juga. Jadi saya bisa langsung pakai. Nah, sebenarnya ada alternatif lain juga, contohnya ada, cuma kebetulan ini cuma bisa di Mac ya. Kalau teman-teman pakainya Windows mungkin nggak bisa pakai ScreenFlow. Teman-teman kalau pakainya Windows mungkin bisa pakai Camtasia nama softwarenya. Itu salah satu yang bagus juga, bisa di Mac dan juga bisa di Windows. Nah, kalau teman-teman di sini nanya apakah saya ada edit video yang aneh-aneh gitu ya? Enggak juga sih saya. Saya di sini cuma paling kalau misalnya ada kesalahan dan sebagainya, atau misalnya ketika compile nunggunya terlalu lama gitu ya, sampai berapa puluh detik, cuma bengong doang ya paling saya cut-cut aja. Jadi ngedit videonya lebih ke cut-cut seperti itu doang. Jadi untuk memperpendek biar nggak terlalu lama. Nah, selain itu biasanya saya produksi satu kelas itu langsung dalam satu project. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, ini videonya ada banyak ya. Ini videonya banyak, saya masukkan langsung ke timeline-nya di sini. Jadi di sini kalau kita perlihatkan, kita perkecil timeline-nya. Nah, ini timeline-nya seperti ini. Jadi dulu itu saya bikin video itu satu chapter satu video. Tapi sekarang saya nggak bikin kayak gitu. Saya bikinnya satu video yang panjang, chapternya ada di tengah-tengahnya. Jadi teman-teman kalau mau loncat-loncat tinggal buka di deskripsinya, di video saya, di bawahnya itu di deskripsinya ada timeline-nya. Teman-teman tinggal klik aja timeline-nya mau pindah ke chapter mana. Nah ini sebenarnya akal-akalan juga ya. Kenapa? Karena kalau kita split videonya jadi banyak. Contohnya saya bikin video tutorial Dart. Lalu saya bikin video tutorial Dart-nya ini 40 video gitu ya. Nah, kalau kita rekam dalam 40 video, maka otomatis view-nya itu akan terdistribusi ke semua videonya, ke 40 video. Nah, saya sengaja jadikan satu biar semuanya di satu video aja. Jadi ada orang yang nonton misalnya baru sampai chapter 2, besoknya kan dia akan nonton lagi video yang sama gitu ya. Artinya view-nya akan nambah ngumpul di satu video ini.
Makanya videonya bakal mungkin viewernya bakal kelihatan lebih banyak dan mungkin lebih populer gitu ya, dibandingkan kalau kita split jadi banyak, mungkin video awal viewernya banyak gitu ya, tapi kesana-sana makin dikit gitu viewernya, view dari videonya. Jadi ini sebenarnya lebih ke akal-akalan juga. Selain itu juga di YouTube juga sudah ada fitur timeline-nya. Jadi kalau mau loncat-loncat timeline itu nggak susah lah ya. Jadi teman-teman tinggal klik aja link di description-nya, otomatis dia pindah. Selain itu kalau teman-teman mau download videonya, misalnya dari YouTube itu juga simple, karena dia cuma satu video doang, nggak terlalu ribet gitu ya. Jadi seperti ini. Nah biasanya, jadi kalau teman-teman lihat di tiap chapter perpindahannya, saya biasanya nambahin ini. Nambahin istilahnya itu adalah marker ya, di sini ada markernya. Ini marker untuk catatan saya sih. Jadi contohnya di sini saya bisa menambahkan marker. Jadi marker ini buat catatan saya nanti ketika bikin videonya. Oke, video yang ini di detik keberapa, ini detik keberapa, dan seterusnya. Jadi semuanya dibuat di sini. Nah, kalau misalnya tiap chapternya saya tetap rekam satu persatu ya. Jadi sempat ada yang nanya apakah 7 jam itu langsung direkam sekaligus, ya enggak juga. Kalau itu capek banget 7 jam rekaman gitu ya. Nah, biasanya pun proses rekamannya bisa memakan waktu sampai 1 sampai 2 minggu gitu ya. Jadi lumayan lama juga, tergantung seberapa panjang videonya. Nah, biasanya tiap video saya tag-nya mungkin 5, maksimal mungkin ada yang sampai 20 menit, berarti itu sebenarnya terlalu panjang sebenarnya ya, kalau chapternya sampai 20 menit. Nah, jadi contohnya di sini cuma ada 3 menit, 7 menit gitu ya. Nah, ini ada 6 menit dan seterusnya. Jadi, saya sebenarnya ngambil videonya per chapter, nanti saya itu masukkan. Tapi kadang-kadang ada chapter yang lumayan panjang, itu saya mungkin bisa tag-nya 2 sampai 3 kali. Tapi intinya nanti dimasukkan ke dalam timeline-nya di sini. Nah, jadi seperti ini. Jadi ini pembuatan video saya, simple banget sebenarnya. Nah, gimana kalau dengan audionya? Audionya sebenarnya simple, saya cuma menambahkan pengaturan ini saja, smooth volume level. Jadi smooth volume level itu aslinya kalau misalnya mic saya terlalu besar suaranya gitu ya, nanti kan mungkin masuk ke, kalau misalnya teman-teman pakai laptopnya suaranya agak sedikit nyempreng gitu ya, misalnya nanti jadi nyempreng banget itunya suaranya. Jadi kalau sebelumnya yang tidak gitu ya, nah, ini mungkin ada yang terlalu besar gitu ya, sampai warna merah. Tapi kalau nanti saya klik smooth volume level, nanti dia otomatis detect mana yang merah, otomatis diturunin, mana yang terlalu kecil suaranya dinaikin, ada background noise dihilangkan, seperti itu. Nah, karena ada fitur ini, makanya saya suka dengan video editor ini. Jadi saya nggak perlu lagi manual. Beberapa konten kreator masih manual melakukan pengubahan data audionya. Contohnya dia ekstrak ke software yang lain seperti Adobe Audition atau Audacity, nanti diedit gitu ya, nanti masukkan lagi. Nah, saya sebenarnya yang bukan nggak suka itu ya, tapi nggak ada waktu untuk ngelakuin itu gitu ya. Jadi kalau misalnya ada software yang bisa melakukan semuanya otomatis, ya udah saya pakai software yang otomatis aja gitu ya, dibanding saya harus lakukan itu secara manual. Karena memang saya bukan basicnya video editor ya. Jadi saya lebih fokus ke kontennya saja. Biarkan kalau soal videonya, biarkan dilakukan oleh si video editornya. Jadi ini cara saya membuat videonya. Nggak terlalu ribet sebenarnya. Tinggal teman-teman biasakan rekaman aja. Mungkin di awal-awal masih agak sedikit grogi gitu ya. Terlalu, ya istilahnya tuh terlalu gagap inilah ya, gagap panggung lah ya. Ketika rekaman itu nggak masalah, nanti teman-teman juga lama-lama udah terbiasa. Contohnya di awal-awal saya juga gitu, kalau teman-teman perhatikan itu banyak ya, diamnya gitu ya. Tapi kesini-sini ya lancar-lancar aja. Jadi ini tahapan setelah buat materi. Jadi kita langsung produksi videonya. Setelah videonya selesai, nah nextnya itu ya langsung di-render saja gitu ya. Nah saya juga menggunakan si software ScreenFlow ini untuk melakukan render. Jadi di sini sudah ada menu export ya. Nah, di bagian export sendiri biasanya saya menyesuaikan dari jenis aplikasinya, aplikasi lagi, videonya. Kalau videonya cuma tampilan layar, habis itu coding, istilahnya kayak screencast seperti itu. Nah, saya biasanya pakai yang modenya manual, lalu di sini nggak high ya. Saya pakainya yang low saja. Kenapa yang low? Karena ya kalau cuma isinya tulisan doang gitu ya, atau coding kita kan nggak perlu tajam-tajam banget sebenarnya. Jadi saya biasanya pakai yang low. Low juga untuk memastikan bahwa ukuran videonya tidak terlalu besar. Contohnya ini video dartnya sekitar 4 jam 20 menit, ini ukurannya sekitar 3 giga saja. Jadi istilahnya tuh kayak 1 jam itu nggak nyampe 1 giga.
Jadi, saya lebih prefer seperti ini, kecuali kalau tipenya vlog ya. Kalau vlog itu misalnya ada kelihatan muka di kamera misalnya, nah biasanya saya pakai yang high. Kalau high emang agak sedikit besar ya ukurannya, karena memang kualitas si, videonya itu lebih, bagus. Nah, jadi ini, saya nggak pernah pakai yang lebih tinggi lagi, misalnya automatic gitu ya, seperti ini. Karena ini ukurannya terlalu besar. Kalau terlalu besar itu sebenarnya yang pertama, upload-nya lumayan capek, apalagi ini 11 giga contohnya. Jadi saya biasanya ya udahlah, yang kira-kira memang sudah cukup bagus untuk dikonsumsi di, video misalnya, seperti itu. Ini pun ukurannya saya biasanya pakainya Full HD ya. Jadi pakai yang 1080 dikali 1920 gitu ya. Saya nggak pernah pakai yang 4K. Dulu waktu awal-awal cuma pakai ScreenFlow itu biasanya 4K atau 2K itu ya ukurannya besar. Habis itu ya siapa sih yang nonton coding gitu ya sampai ukuran, ukuran videonya sampai 4K gitu. Jadi saya cukup, Full HD. Sebenarnya dinikmati di 720 aja udah cocok sih ya, udah bagus sih video itu. Cuma ya kadang-kadang kalau kita pengen lebih detail ya di Full HD. Tapi kalau, coding itu kalau misalnya ukurannya lebih rendah lagi kayak 480 atau 320 itu biasanya, teksnya agak sedikit ngeblur ya, jadi nggak terlalu bagus. Jadi saya pakainya yang standar yaitu Full HD. Jadi untuk rendernya pun saya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu memanfaatkan banyak software, langsung pakai bawaan ini. Nah, biasanya sih estimasi render itu, sekitar sepertiga waktunya. Jadi kalau saya ini ada video sekitar 4 jam, mungkin 1,5 jam rendernya dengan laptop yang saya punya, seperti itu. Jadi kalau misalnya videonya waktu seperti JavaScript itu 8 jam, ya bisa sampai 2 lebih gitu ya, 2 jam lebih untuk melakukan render videonya. Jadi memang yang paling berat sebenarnya di proses renderingnya, karena ketika kita proses render itu laptop kita beneran berat banget ya, jadi nggak bisa dipakai juga, jadi ya udah tinggalin doang. Biasanya saya ngerender malam-malam aja. Jadi pas mau tidur saya render, nanti ya harapannya, udah selesai, seperti itu. Jadi ini yang biasa, detail video hasil produksi yang saya buat. Jadi biasanya saya pakainya yang Full HD dan ukurannya tidak terlalu besar juga. Oke, jadi kalau misalnya sudah selesai, biasanya hasilnya seperti ini. Jadi ini contoh yang sudah selesainya. Jadi ada file namanya MP4. Jadi ini dari Dart yang tadinya videonya sekitar 3,6 giga ya, lalu habis itu saya render, sekarang menjadi 2,6 giga. Ya, nggak terlalu besar juga. Nah, ini kualitasnya juga menurut saya udah lumayan bagus ya, kalau untuk sekelas coding saja seperti ini. Nah, next-nya, nah saya sendiri kan kalau bikin video, terutama yang ada videonya yang premium gitu ya, saya kan bukan deploy, uploadnya kan ke dua tempat, yang pertama ke YouTube, yang kedua itu adalah ke Udemy. Nah, khusus untuk Udemy itu kan kita nggak bisa upload satu file, satu video doang ya, karena nanti terlalu besar. Udemy juga membatasi satu video itu cuma boleh berapa giga gitu ya. Nah, akhirnya saya split juga. Nah, aturan splitnya sebenarnya saya bukan belajar sih, saya ambil dari marking dari si ScreenFlow. Jadi di ScreenFlow ini kan saya melakukan marking ya. Jadi setiap chapter saya tambahin marker di sini. Jadi di sini babnya apa, di detik keberapa, di menit keberapa, jam keberapa, ini semuanya. Nah, semuanya ini saya catat. Jadi saya catat contohnya ketika saya buat video ini pun saya membuat panduan di sini ya. Jadi di sini saya membuat panduan kira-kira nanti saya mau bikin videonya apa dan biasanya saya bikin timeline seperti ini. Nanti di sini kira-kira nanti tinggal setelah saya bikin tinggal saya ubah nih di sini. Oke, contohnya yang sebelumnya adalah Dart ya. Dart. Jadi yang Dart itu Dart Object Oriented Programming. Nah, di sini ini saya bikin catatannya di Basecamp di sini. Nah, di sini saya udah bilang slide-nya apa, source code-nya di mana. Nah, di sini materi videonya. Tadinya di sini 0000 semua. Setelah saya selesai bikin videonya, nah saya akan pindahkan semua yang ada di sini. Di marker sini saya pindahkan satu persatu ya, dipindahkan ke sini. Jadi saya catat semuanya di sini. Nah, ini nanti saya akan uploadkan ke YouTube. Jadi di YouTube itu saya upload ininya. Jadi kalau teman-teman, tahu di YouTube-nya saya memasukkan data ininya. Jadi kalau teman-teman, lihat di YouTube saya gitu ya, di sini kita akan coba lihat, nah yang Dart OP ini kita cek, di bagian bawah sini, description-nya, nah ada ininya.
Jadi saya masukkan di sini. Jadi kalau teman-teman mau pindah ke chapter manapun tinggal diklik contohnya chapter import gitu ya. Maka dia otomatis pindah ke chapter import seperti ini. Nah, jadi semuanya seperti ini. Nah, sekarang pertanyaannya gimana cara saya split dari yang satu video tadi? Tadi kan hasilnya cuma satu video ya, menjadi ke banyak video. Nah, saya sendiri tidak melakukannya secara manual. Jadi saya bikin aplikasi, bukan aplikasi sih, lebih ke script ya. Nah, ini script. Saya bikin script pakai JavaScript ya. Nanti saya running pakai Node.js. Jadi di sini saya masukkan videonya, judul videonya apa, .op. Lalu di sini saya timeline-nya. Timeline yang tadi ini string. Nah, timeline yang tadi ini kosong misalnya ya, saya tinggal copy paste timeline ini. Ini saya copy paste semuanya di sini. Saya pindahkan ke sini. Lalu di bawahnya saya bikin program. Programnya sederhana sih, nge-split timeline-nya per baris. Nanti setelah itu saya ambil jeda waktu setelah dan sebelumnya. Jadi nanti ada range waktu sebelum dan setelahnya. Lalu saya akan coba bikin directory namanya sama, misalnya .op. Lalu dari tiap splitnya ini, saya bikinkan perintah menggunakan software yang namanya ffmpeg. Jadi ini adalah salah satu software kalau di Linux itu untuk editing video. Bukan editing video sih, buat istilahnya kayak mengelola data video lah, seperti ini. Ini juga aplikasinya ini berbasis terminal ya. Jadi teman-teman bisa download, contohnya ini mau konversi dari MP4 ke AVI misalnya, format videonya bisa. Nah, saya gunakan ini untuk nge-split, istilahnya tuh nge-split itu memotong-motong. Jadi saya nggak lakukan manual. Jadi ini scriptnya kalau saya jalankan, nah hasilnya seperti ini. Teman-teman perhatikan. Jadi di sini nanti jadi sebuah script untuk terminal. Jadi di sini scriptnya lihat, ffmpeg inputnya adalah .op, lalu saya ambil dari menit sekian sampai menit sekian, lalu saya jadikan ke dalam file di sini. Terus sampai baris terakhir. Jadi saya nggak lakukan secara manual. Ini jadi setelah selesai saya tinggal copy paste aja yang ini. Copy paste, masukkan ke terminal di sini. Jadi kan di sini sudah ada ya data OP-nya. Jadi saya tinggal paste di terminal, tinggal tunggu sampai selesai, nanti dia otomatis di split. Ini kayaknya ada yang salah saya kopinya. Nah hasilnya data OP ini. Nah ini tadi kayaknya ada yang salah saya kopinya. Saya coba lagi. Copy ya. Saya paste, nah enter. Nah jadi nanti tinggal split. Ini splitnya juga nggak terlalu memakan waktu ya, karena tidak ada proses rendering sama sekali, jadi cuma motong-motong-motong aja. Dan ini dimotongnya pakai software ffmpeg ini. Jadi semuanya cepet banget, basisnya terminal. Jadi teman-teman kalau mau nge-split video-video saya yang ada di YouTube, sebenarnya teman-teman bisa bikin script juga seperti ini. Ini tinggal di split-split, nanti di laptop teman-teman udah bisa ditonton per video, seperti itu. Nah, ini harusnya nggak terlalu lama sih splitnya. Nah, di sini kalau teman-teman lihat, hasilnya ada sebuah folder namanya .op. Nah, ini hasil splitnya, semuanya di sini. Nah, lihat. Jadi semuanya per chapter, kepotong ya. Jadi contohnya kalau saya lihat ini yang OP12. Nah, ini. Jadi langsung di variabel shadowing misalnya. Jadi setelah itu ke OP yang chapter 13. Nah, ini. Semuanya masuk. Jadi semuanya saya split secara otomatis, nggak lagi manual. Saya punya teman, dia melakukan splitnya secara manual gitu ya. Jadi dia masukkan ke ScreenFlow lagi, diedit, dipotong videonya, ekspor satu-satu, wah itu capek banget gitu ya. Bayangkan ini saya harus ekspor 40 video gitu ya. Dengan menggunakan script ini saya cukup sekali enter, ya udah jadi semua. Jadi ini, nah udah selesai nih. Jadi 48 file ini bisa saya upload langsung ke Udemy ya. Jadi ini sudah saya upload. Jadi yang ini nanti selain ke Udemy saya juga upload ke Codpolitan juga. Jadi yang video yang satu ini yang besar, ini langsung saya upload ke YouTube. Sedangkan yang ini saya uploadnya ke Udemy dan juga si Codpolitan. Jadi ini proses saya melakukan split ya. Jadi tidak melakukan secara manual. Ya namanya kita developer, kita harus punya akal lah gimana caranya nge-split video aja. Karena kan kita nggak butuh edit sebenarnya ya. Ngedit video nggak butuh, saya cukup butuh nge-split aja. Makanya saya bikin script untuk melakukan split video ini.
Oke, setelah misalnya videonya tadi sudah selesai di-render ya, jadi kan kita sekarang ada dua format video. Yang pertama video yang besar, yang kedua video yang kecil-kecil. Nah, untuk video yang besar itu biasanya saya langsung upload saja ke YouTube. Jadi nggak perlu kita upload splitnya ya. Jadi biasanya di sini langsung langsung upload saja. Tinggal pilih, upload, selesai. Nah, biasanya saya menjadwalkan penayangannya. Makanya kenapa bisa konsisten misalnya jam 12 siang misalnya penayangannya, yaitu karena saya jadwalkan. Nah, selain itu juga ketika kita upload, contohnya saya upload yang Dart ini ya, yang 4 jam, itu dia itu butuh waktu. Jadi ketika saya upload biasanya dia nggak bisa langsung ditonton dengan kualitas HD ya. Biasanya butuh waktu nih, ada kualitasnya. Biasanya ketika upload pertama kali cuma standar aja, artinya cuma 320, ya 320 kadang-kadang 480 ya kualitasnya. Artinya apa? Artinya kalau seperti itu videonya nggak bagus ditontonnya. Jadi videonya bakal jelek banget gitu ya untuk ditonton. Nanti codingnya bakal ngeblur gitu ya, nggak jelas kelihatannya. Nah, makanya kalau kita upload apalagi video yang durasinya panjang, kadang-kadang si YouTube itu butuh waktu. Butuh waktunya bisa berjam-jam gitu ya untuk dia ngerender berbagai format. Makanya saya biasanya ketika upload sekarang saya jadwalkannya mungkin bisa beberapa hari di-uploadnya. Jadi misalnya saya upload hari Senin, saya jadwalkan di hari Kamis. Harapannya sih pas hari Kamis semuanya udah total jalan gitu ya. Jadi HD-nya udah jalan, standarnya juga apalagi udah jalan. Nah, jadi biasanya seperti itu. Nah, khusus video-video yang, karena kan di channel Programmer Zaman itu kan ada yang pelanggannya ya, ada membership-nya. Jadi biasanya yang video-video yang terbaru dulu saya biasanya beri aksesnya untuk pelanggan terlebih dahulu. Nanti setelah beberapa lama, baru diakseskan dikasih yang ke yang member yang free, seperti itu. Atau ya istilahnya pengguna YouTube biasa lah. Jadi biasanya seperti ini. Jadi saya prioritasin dulu untuk yang premium member dulu. Nah, sedangkan untuk yang saya split, itu biasanya saya upload ke Google Drive. Nah, kenapa saya upload ke Google Drive? Karena biar lebih mudah sih. Jadi, karena saya harus upload ke Udemy dan juga Codpolitan, dan kalau saya upload ke satu platform masing-masing itu agak ribet. Jadi saya biasanya upload ke ke Google Drive. Nah, ini contohnya Google Drive-nya yang untuk Dart OOP. Jadi semuanya saya upload ke sini, berikut materi dan sebagainya. Semuanya saya upload ke sini, yang tadi sudah kita split ya, 48 video, itu langsung kita upload ke sini. Nah, kalau untuk di Codpolitan, saya biasanya langsung share ke timnya. Jadi nanti Codpolitan yang akan memproses videonya agar tampil di Codpolitan. Tapi kalau di Udemy, saya bisa upload di sini. Jadi di sini di kelas Dart contohnya saya bisa langsung unggah massal. Nah, di sini untungnya dia ada integrasi dengan Google Drive. Jadi saya tinggal klik Google Drive, pilih video mana aja yang mau diupload, setelah itu tinggal pilih saja. Nanti setelah itu ya tinggal saya tambahkan chapter-chapternya di sini sesuai dengan videonya. Cuma memang ini masih dilakukan kita secara manual. Jadi seperti inilah proses saya upload videonya. Nah, untuk Udemy pun dia butuh waktu. Ketika kita upload, misalnya hari ini dia butuh waktu render. Nah, termasuk YouTube kan dia butuh waktu, di Udemy pun butuh waktu. Jadi teman-teman nggak bisa upload langsung tayangin saat ini juga nggak bisa. Makanya saya biasanya upload ya udah tinggal dulu. Misalnya berapa jam atau ya udah upload malam, besoknya tinggal dilihat aja. Biasanya sih sudah selesai. Karena dia juga butuh proses rendering dari beberapa kualitas videonya. Jadi seperti ini ya cara saya uploadnya. Jadi yang besar ke YouTube, yang kecil-kecil saya masukkan ke Google Drive untuk nanti di-upload ke beberapa platform yang lainnya. Oke, kalau misalnya teman-teman sudah upload misalnya videonya ke YouTube sudah di-upload, Udemy sudah di-upload. Nah, biasanya yang saya lakukan adalah saya promosiin videonya. Jadi, walaupun misalnya subscriber sudah banyak, tetap kita butuh melakukan promosi ya, biar orang lain aware lah kalau misalnya ada video baru misalnya. Nah, yang biasa saya lakukan kalau menggunakan menggunakan YouTube, saya biasanya ada posting di community. Jadi di sini ada bagian komunitas, saya tinggal posting di sini. Nah, yang enaknya saya bisa posting pakai schedule di sini. Jadi teman-teman bisa jadwalkan. Contohnya saya kadang-kadang sharing tentang promo atau video baru atau ada persiapan materi baru, saya biasanya kirimkan di sini. Jadi setiap ada video baru, saya misalnya videonya mau tayang hari Jumat misalnya atau hari Kamis, saya sekalian bikin ininya juga, postingan komunitasnya di YouTube channel. Jadi nanti harapannya orang yang tidak membunyikan notifikasi lonceng misalnya,
Nah, itu juga bisa lihat ketika di timeline-nya ada posting komunitas baru di Programmer Zaman Now. Nah, selain itu juga saya juga biasanya suka broadcast ke ini ya, channel Programmer Zaman Now di Telegram. Jadi mungkin kalau teman-teman sudah subscribe di channel Telegramnya, saya sering kasih tahu. Bahkan saya sering sharing tentang promo-promo juga di sini. Jadi contohnya yang terakhir ada promo ya, ketika promo 10-10 Harbolnas. Ini juga saya sering sharing di sini. Nah, nextnya juga biasanya kalau di Udemy itu ada juga. Di Udemy itu ada bagiannya, ada pengumuman istilahnya di sini. Ada bagian pengumuman, nanti saya tinggal posting pengumuman, nanti otomatis di broadcast ke semua user yang sudah join atau beli kelas saya di Udemy. Jadi tetap teman-teman harus istilahnya ngasih tahu ya, kalau misalnya ada update materi tambahan. Nah, selain itu juga saya kan maintain ini ya, Facebook dan juga Instagram. Nah, untuk itu untungnya si Facebook itu menyediakan platformnya namanya business.facebook.com. Ini kita juga bisa maintain. Jadi kalau teman-teman mau posting sekaligus ke Facebook dan juga Instagram itu bisa di-maintain di satu tempat. Dan ini juga bisa terjadwal. Jadi teman-teman kalau mau posting untuk tanggal berapa gitu ya, jam berapa, itu juga saya sering posting di sini. Jadi saya biasanya postingnya ya enggak ini ya, enggak istilahnya tuh enggak apa, enggak saat ini saya mau posting, saya posting saat ini enggak. Saya biasanya jadwalkan juga. Biasanya pas barang perilisan video, saya posting juga. Jadi tetap semuanya tetap saya maintain juga. Jadi harus teman-teman juga sharing juga tentang kira-kira ada kelas apa sih gitu ya. Jadi jangan cuma upload udah diem aja, pasif gitu, nggak ngapa-ngapain. Tetap teman-teman harus posting juga. Kalau teman-teman misalnya punya sosial media pribadi ya sharing juga di sosial media pribadi. Saya juga sering share di sosial media pribadi saya soal kalau misalnya saya lagi bikin apa, habis itu ada kelas baru apa dan sebagainya. Jadi setelah produksi selesai, upload video sudah selesai, biasanya yang saya lakukan adalah ya ini, promosikan kelas yang saya buat. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman proses pembuatan video saya dari awal, persiapan materi sampai terakhir setelah publish dan dipromosikan. Nah, sekarang saya mau kasih tambahan tentang hardware-hardware apa aja yang saya gunakan. Jadi kan saat kita bikin video, kalau pengen bagus ya mau nggak mau harus didukung sama hardware yang bagus juga. Nah, kalau untuk laptop saya sendiri ya mungkin teman-teman udah tahu ya, karena dari tampilan udah kelihatan. Laptop sendiri saya menggunakan MacBook Pro. Nah, ini MacBook Pro yang keluaran kayaknya tahun 2019 deh, lumayan yang lama juga. Nah, kalau misalnya untuk yang lainnya, nah di sini saya pakai ini saya pakai Wacom untuk coret-coret. Jadi kadang-kadang kalau teman-teman lihat ada beberapa vlog saya yang melakukan coret-coret menggunakan Jamboard. Nah, itu banyak yang nanya, Mas Eko kok halus banget, itu gimana cara pakai mouse-nya? Enggak, saya nggak pakai mouse ya. Itu kalau pakai mouse ribet banget gimana coret-coretnya. Jadi saya biasanya pakai Wacom ini. Jadi pakai Wacom saya kalau butuh menjelaskan dan emang butuh coret-coret. Jadi biasanya saya menggunakan Wacom ini. Nah, kalau untuk pencahayaan, ini pencahayaannya. Nah, ini saya pakainya yang sederhana aja, saya nggak pakai yang aneh-aneh. Saya sempat pakai yang besar itu ya, tapi ternyata malah jadi putih banget ya, jadi kayak apa ya, jadi kayak aneh aja gitu gambarnya. Mungkin karena kualitas kameranya juga bukan kamera DSLR ya, kebanyakan kan konten creator yang lain masih menggunakan DSLR. Tapi kalau saya nggak, masih pakai yang murah, nggak pakai kamera DSLR seperti itu. Jadi saya pakainya cukup yang ring light seperti ini aja. Ini enaknya warnanya bisa diganti kuning gitu ya, atau putih atau kombinasi kuning dan putih. Jadi biar kalau saya coba putih itu terlalu ini ya, terlalu kayak kalau bahasa Sunda tuh pias, atau apa pias tuh bahasa pucat lah istilahnya. Jadi saya biasanya pakai kombinasi antara kuning dan putihnya, biar nggak terlalu pucat warnanya. Nah, jadi ini saya pakai ini. Nah, nextnya juga kalau untuk apa nih? Nah, ini untuk audionya ya. Untuk audionya saya pakai ini sendiri. Ini saya pakainya ini Rode NT USB. Nah, kenapa saya pakai ini? Ini karena kebetulan dia pakainya USB. Jadi colokan ke laptopnya tuh pakai USB. Jadi saya nggak perlu beli audio input lagi. Kan kebanyakan orang pakainya yang audionya yang memang buat audio bukan USB gitu ya. Jadi harus colok dulu ke konverternya baru bisa masuk ke laptop. Nah, saya nggak mau ribet lagi. Jadi saya belinya yang ini aja.
Ada versi yang lebih mahalnya, tapi saya nggak beli yang itu, jadi belinya yang ini aja. Ini juga enaknya bisa dipakai buat rekaman bagus ya. Kualitasnya saya sempat review juga kalau teman-teman pengen lihat. Nah, yang paling enaknya sih dipakai meeting juga gampang kalau ini. Jadi saya pakainya yang ini untuk audionya. Nah, sedangkan untuk ininya, boom arm-nya istilahnya, jadi untuk penyangga si audionya, saya pakainya yang ini, Rode PSA. Nah, kebetulan di sini udah habis ya, teman-teman bisa cari di toko manapun lah. Tapi saya pakainya yang ini. Nah, next-nya untuk, oh ini bukan. Nah, ini, untuk layarnya. Jadi, yang di awal saya bilang, awalnya saya rekaman pakai layar MacBook Pro saya, cuma ternyata resolusinya bukan Full HD, dia itu agak sedikit tinggi. Jadi kalau teman-teman lihat di video seperti video Kotlin atau video tutorial tentang Golang, itu videonya nggak Full HD. Kenapa? Karena dia lebih tinggi. Karena layar si Mac itu lebih tinggi. Nah, akhirnya saya beli monitor tambahan. Ini monitor tambahannya Samsung. Ini saya lupa harganya berapa, tapi teman-teman bisa cari. Jadi ini yang pertama besar, monitornya di depan saya ini besar. Nah, selain itu juga dia lebih enak ya. Jadinya teman-teman kalau misalnya bikin rekaman video, saya langsung dapat Full HD karena ukurannya memang Full HD. Walaupun sebenarnya bisa dibesarkan lagi sih menjadi 4K. Cuma ya buat apa gitu ya. Saya resolusinya di Full HD udah cukup. Nah, jadi enaknya juga kita bisa dapat contekan jadinya ya. Kalau teman-teman langsung rekaman di laptop, itu nanti kita nggak bisa dapat contekan. Jadi kalau ada dua layar, jadi nanti yang direkam adalah di layar si monitornya, tapi kita bisa nyimpan contekan di laptop kita di sini di bawah. Jadi teman-teman kalau misalnya lagi coding agak lupa gitu ya, next-nya saya harus bahas materi apa, kita bisa lihat contekannya ke bawah. Jadi jangan sampai rekam satu layar gitu ya, nanti teman-teman bingung di tengah jalan mau ngomong apa gitu ya, materinya next-nya apa. Jadi saya pakai dua layar, biar kalau ada apa-apa saya bisa lihat contekannya di bawah di laptop ini. Dan yang terakhir, nah ini kamera yang saya gunakan. Jadi saya pakainya Logitech Pro Stream Webcam. Nah, kenapa saya pakai ini? Ini sebenarnya biar mudah ngatur posisi sih. Jadi sebenarnya dulunya awalnya saya selalu pakai monitor bawaan laptop, cuma jadinya susah ya. Jadi kalau laptop itu, kalau saya biasanya agak mendangkal ke atas gitu, masang laptopnya, layarnya. Tapi kadang-kadang kalau kita harus pakai kamera laptop, saya harus majukan seperti ini biar pas dengan wajah saya. Jadi akhirnya saya nggak terlalu suka. Jadi akhirnya beli beli kamera eksternal dan bisa disimpan di posisi contohnya seperti ini. Jadi sudutnya pun bisa saya ubah-ubah. Nah, ini enaknya juga kualitasnya udah bagus, Full HD dan bisa digunakan buat meeting juga. Jadi teman-teman kalau mau meeting juga bisa pakai kamera eksternal ini. Nah, jadi itu aja hardware yang saya gunakan. Nggak terlalu banyak, nggak ada yang fancy-fancy gitu ya, kamera DSLR dan sebagainya nggak ada. Jadi saya memang belinya juga nggak cuma buat bikin konten sebenarnya, tapi buat pekerjaan juga. Jadi kalau meeting dan sebagainya lebih proper lah, lebih bagus gitu ya. Jadi kan ketika meeting kualitas audionya bagus, kameranya juga udah lumayan cukup bagus kalau untuk meeting. Jadi seperti itu ya teman-teman, proses tahapan saya biasa membuat video tutorial. Jadi nggak bisa dibilang gampang juga karena memang tahapannya panjang banget. Makanya saya nggak terlalu aktif misalnya kayak sehari bikin video atau 2 hari sekali, nggak. Biasanya mungkin seminggu atau 2 minggu. Kenapa? Karena prosesnya panjang banget. Jadi saya nggak mau, di awal saya udah bilang diniatkan kalau bikin videonya kayaknya saya butuh yang bikin yang berkualitas saja materinya gitu ya. Nggak apa-apa videonya nggak banyak juga nggak masalah. Yang penting kualitasnya bagus dan emang roadmap-nya bagus. Jadi ketika orang sudah nonton, butuh referensi, bisa balik lagi ke video itu, bisa balik lagi ke video itu. Jadi seperti itu, sharing-sharing pengalaman teman-teman, kayaknya kelamaan videonya. Kita ketemu lagi di vlog selanjutnya. Kalau teman-teman ada kritik atau saran, silahkan masukkan di kolom komentar. Kalau teman-teman juga ada ide, next-nya mau bahas apa, masukkan juga di kolom komentar. Salam programmer zaman now. Bye-bye.